Nabi Muhammad SAW mengatakan ada syarat untuk bisa mendeteksi Dajjal sebagai Dajjal, dan syarat itu hanya dimiliki oleh orang tertentu. Dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin au ghairi katibin. Antara kedua matanya Dajjal, yakni di dahinya, akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman mukmin, baik si orang beriman ini mampu baca tulis maupun buta huruf. Jadi syarat untuk bisa melihat tulisan kafirnya itu bukan punya gelar akademis yang canggih-canggih atau tidak, bukan, tapi syaratnya beriman gitu. Nah maka di kalangan jin juga demikian. Di kalangan jin, mereka-mereka yang beriman dengan cepat akan bisa mendeteksi Dajjal sebagai Dajjal, dan mereka akan menghindarinya, menghindari fitnah-fitnahnya. Tetapi bagi jin-jin yang memang nggak punya iman, ya mereka akan segera kagum sama Dajjal, bahkan akan menjadi pengikut Dajjal automatically itu ya. Makanya yang harus kita waspadai selagi sekarang ini sebelum Dajjal muncul, jangan sampai kita terlibat dalam dosa-dosa yang kategorinya bisa membatalkan iman kita. Ingat ya, dosa itu bukan hanya as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan hanya al-kabair, dosa-dosa besar. Dan ingat, dosa besar bukan hanya ya, tetapi betapapun dosa besar itu dosa besar, dia tidak serta-merta membatalkan iman, Pak. Tapi ada jenis dosa yang kategorinya nawaqidul iman, membatalkan keimanan. Nawaqidul Islam, membatalkan keislaman. Nawaqidus syahadatain, membatalkan dua kalimat syahadat. Nah inilah jenis dosa yang sekarang ini harus kita waspadai Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena menjelang Dajjal keluar. Bisa Anda bayangkan kalau ada seorang mengaku muslim hari ini terlibat dalam dosa yang membatalkan keimanannya, lalu Dajjal keluar, dia belum sempat tobat dari dosa pembatal keimanannya, dia tentunya nggak akan sanggup baca tulisan kafir di jidatnya Dajjal dong, iya kan? Kenapa? Karena dia sudah batal imannya gitu. Orang yang batal imannya nggak sanggup lihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal, bahkan akan berdebat dengan orang yang imannya ada saat Dajjal muncul. Kenapa? Karena yang imannya ada, dia akan mengatakan itu Dajjal. Dia akan bela, oh kamu kurang ngajar, masa yang kayak gini dibilang Dajjal, ini kan hebat gitu. Makanya saya sampai suka membuat sebuah dialog imajiner. Jangan-jangan pada masa Dajjal nanti muncul, akan ada seorang pemuda sekedar lulus SMA tapi imannya terjaga ya. Ngobrol sama seorang ustadz, profesor doktor, lulusan tafsir Quran dari Mesir, tapi imannya bermasalah. Kenapa? Karena berani mengeluarkan fatwa jilbab nggak wajib. Misalnya, ini contoh saja, jangan dikaitkan dengan orang tertentu. Dan ingat ya, orang mengeluarkan fatwa yang bertentangan 100 derajat dengan ketetapan Allah, itu menyebabkan dirinya mengalami dosa mengubah hukum Allah. Beda ya antara dosa mengubah hukum Allah dengan dosa melanggar hukum Allah, itu beda Pak. Contohnya dua pemuda, dua-duanya nggak sholat, tapi alasan nggak sholatnya beda ya. Yang satu nggak sholatnya karena malas, tapi tahu sholat wajib, cuma malas, dia ngelanggar kan hukum Allah kan, dia dosa. Yang kedua, dia tidak sholat karena apa? Karena dia bilang sholat nggak wajib, berarti dia mengubah hukum Allah kan. Hukum Allah sholat apa? Wajib. Dia berani mengatakan sholat nggak wajib, berarti mengubah hukum Allah. Mengubah hukum Allah itu kategorinya nawaqidul iman, batal iman. Kalau melanggar hukum Allah nggak otomatis batal iman gitu. Selagi dia masih tahu ya bahwa ini adalah satu kewajiban. Nah si profesor doktor ini, dia berani mengubah hukum Allah yang katanya jilbab itu wajib kata Allah, dia berani mengatakan nggak wajib, batal imannya, walaupun dia nggak wajib pakai jilbab ya kan. Laki-laki nggak wajib pakai jilbab kan gitu. Lagi-lagi jangan dikaitkan dengan siapapun ya, ini contoh. Nah jadi si pemuda ini tanya sama si ustadz ini, Ustadz semalam nonton TV nggak jam 8 channel anu gitu. Oh iya kata si ustadz itu, kamu nonton? Hebat ya kata si ustadz ini, hebat itu orang gitu kan. Apanya yang hebat Ustadz? Hebat pidatonya, layaknya dia jadi ulil amri kita, dia jadi pemimpin kita, ini pemimpin dunia ini, katanya gitu. Si pemuda itu dengan ringannya bilang, lah Ustadz itu kan Dajjal semalam. Kurang ajar kamu bilang dia Dajjal, dari mana kamu tahu? Lah Ustadz nggak lihat di jidatnya ada tulisan kafir? Nggak ada, omong kosong itu. Hebat itu pidatonya, luar biasa. Coba kenapa dia malah kagum
Tapi yang ini tahu betul itu Dajjal. Ya karena yang satu imannya terjaga. Sebelum Dajjal muncul dia nggak kena tuh dengan fitnah-fitnah yang ada sebelum Dajjal keluar. Tapi yang ini Dajjal belum keluar aja dia sudah ngaco fatwanya. Gitu. Ya. Nah jadi wallahu a'lam bishawab.